Jangan lupa tekan subscribe, kemudian hidupkan loncengnya. Setelah mempelajari materi ini, Umi harapkan kalian mampu menjelaskan sejarah dan proses masuknya Islam ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, berjumpa lagi dengan Umi Dwi Oktaria Mukti. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara. Nusantara adalah negara kepulauan atau wilayah-wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Nusantara adalah sebutan untuk Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Karena terdiri dari pulau-pulau, wilayah ini terkenal memiliki banyak pelabuhan. Dan penduduknya terkenal di dunia maritim sebagai pelaut-pelaut ulung, penakluk ombak, dan penjelajah lautan. Dulu, wilayah Nusantara tidak hanya mencakup Indonesia saja, tetapi wilayah-wilayah yang juga sekarang berada di negara Malaysia. Kemudian, proses masuknya Islam di Nusantara juga tidak terlepas dari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang muslim dari Persia, Gujarat, dan Arab. Para pedagang inilah yang membawa masuk Islam dengan cara yang damai. Kemudian, yang menarik perhatian penduduk Nusantara pada waktu itu yaitu dalam Islam semua derajat manusia sama. Tetapi yang membedakan ialah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam Islam tidak ada sistem kasta. Baiklah, kita akan masuk ke materinya, tapi sebelum itu Umi akan memberitahu jika nanti di tengah-tengah video ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian kirim ke akun psikologi kalian masing-masing. Paham? Baiklah, ini materinya. Yang pertama yaitu hubungan pedagang Nusantara dan pedagang dari Arab, India, dan Persia. Pada abad ke-7, pantai pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintas perdagangan bagi pedagang-pedagang muslim dari India, Persia, dan Arab yang menuju Tiongkok, yang pada saat itu berlanjut sampai beberapa abad kemudian. Berarti sejak beberapa abad yang lalu sudah terjadi interaksi antara para pedagang di Nusantara ya, yang berada di wilayah itu dengan para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia. Bahkan ada yang menuturkan bahwa sejak abad ke-5 Masehi, Samudra Hindia telah menjadi kawasan berbahasa Arab. Nah, kemudian Nusantara juga menjadi ramai dengan kegiatan perdagangan yang disebabkan oleh hasil alamnya yang melimpah berupa rempah-rempah dan yang lainnya hingga dijuluki harta karunnya Asia. Nusantara dijuluki kepulauan surga karena keindahan alamnya. Letaknya yang strategis antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk wilayah lain yang memburu hasil alamnya dalam kegiatan perdagangan atau hanya sekedar singgah di pelabuhan-pelabuhan pesisir Nusantara yang mereka lewati. Nah, kemudian pelabuhan yang dimaksud itu adalah yang terletak di Selat Malaka, Sunda Kelapa, dan Gresik di Jawa, Barus dan Palembang di Sumatera. Khususnya Selat Malaka sekitar abad ke-7 Masehi
sudah menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Nah, kemudian negara-negara di Timur Tengah memiliki hubungan baik dengan negara di Asia Tenggara termasuk dengan Nusantara. Walaupun masih diperdebatkan ya. Kabarnya bahwa kerajaan Sriwijaya Palembang menjalin hubungan baik dengan Muawiyah, Khalifah Bani Umayyah pertama, dan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8. Tapi jalinan hubungan tidak semata-mata dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang politik dan diplomatik. Nah, kemudian di sini juga ada teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, maksudnya Islam ke Nusantara itu abad ke-7, pantai Sumatera menjadi lintas perdagangan bagi para pedagang Muslim ya, yang dari Arab menuju Tiongkok. Nah, kemudian abad ke-11. Nah, pada abad ke-11 ini ditemukannya bukti-bukti yang menunjukkan tersebarnya Islam di Nusantara. Kemudian abad ke-13. Nah, pada abad ke-13 ini berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Para koloni dagang Muslim dari Persia, Arab, dan Gujarat saat itu datang dan pergi hanya untuk kepentingan niaga atau tinggal beberapa waktu menunggu musim yang cocok untuk pelayaran. Namun demikian, pada masa selanjutnya, para ahli sejarah banyak yang sepakat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia. Kemudian, pada awal abad ke-15 Masehi, pelabuhan Malaka, Johor, dan Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Muslim dan para pedagang lainnya yang tidak suka berdagang dengan Portugis memindahkan jalur perdagangannya menuju pelabuhan Banda Aceh yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Pemindahan jalur dan pusat perdagangan ini membawa pengaruh terhadap perkembangan dan penyebaran agama Islam di Aceh. Sultan Aceh pada saat itu, Sultan Iskandar Sani, banyak mendatangkan ulama-ulama dari Gujarat dan Persia untuk mengajarkan dan menyebarkan Islam kepada penduduknya. Nah, kemudian bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Islam mulai tersebar di Nusantara adalah sebagai berikut. Ya, dan kemudian bukti sejarah adanya penduduk Nusantara yang memeluk agama Islam baru dapat dipastikan dengan adanya temuan-temuan para ahli sejarah dan arkeolog. Bukti-bukti sejarah tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa Islam mulai tersebar di Indonesia sejak permulaan abad ke-11. Nah, bukti yang pertama yaitu batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran Gresik. Nah, seperti ini ya gambar dari batu nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian yang kedua yaitu bukti adanya makam Sultan Malik As-Soleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang ketiga yaitu makam seorang muslim, Tuhar Amisuri, tahun 602 Hijriah di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Nah, kemudian para ahli sejarah menyebutkan
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sejak abad ke-13 Masehi. Diawali dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara dengan raja pertamanya Sultan Malik As-Soleh. Kemudian selanjutnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam lainnya, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Hampir semua sultan atau raja yang memimpin kerajaan Islam di Nusantara memiliki andil yang besar dalam penyebaran agama Islam, baik dalam penggunaannya, terus kemudian baik dengan penggunaannya pengaruhnya sebagai penguasa atau dengan mengundang para ahli agama Islam dari daerah lain untuk berdakwah dan mengajar. Bahkan ada juga penyebaran Islam ke daerah tertentu dari hasil penaklukan negeri tersebut. Selanjutnya yaitu tersebarnya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran.